Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim, amma ba'd. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang istinja. Apa itu istinja? Istinja itu membersihkan kotoran atau najis yang keluar dari jalur depan dan jalur belakang, atau membersihkan najis setelah buang air kecil atau buang air besar. Istinja. Apa saja yang akan dibahas, yaitu adabnya. Ada yang mengatakan adab istinja. Sedangkan istinja itu pekerjaan membersihkan najis yang keluar dari jalur depan dan jalur belakang. Itu namanya istinja. Makanya di sini tidak disebutkan adab istinja. Kalau orang mengatakan adab istinja, ya silahkan. Ini bisa dikatakan sebagai adab buang hajat atau adab ketika di kamar mandi atau ketika di toilet. Dan adab di sini ada yang sunnah dari Nabi sehingga mengerjakannya pahala. Ada yang anjuran dari para ulama. Intinya dengan melaksanakan adab ini kita akan terbebas dari was-was, akan terbebas dari najis. Dan mempermudah kita ketika kita buang air, ketika membuang hajat. Apa saja adabnya? Adab dibagi menjadi dua. Adab buang air tadi. Ada yang anjuran, ada larangan. Apa saja anjurannya? Masuk WC atau toilet dengan kaki kiri. Kemudian keluarnya. Nah, tadi ini masuk WC kaki kiri, maka keluar kaki kanan. Bahkan kalau seandainya lupa masuk ke dalam toilet kaki kanan dulu, maka segera keluar. Ganti masuk kaki kiri. Tapi kalau masuknya kaki kanan sudah masuk, kaki kiri sudah masuk keseluruhan, sudah mau jongkok keluar lagi. Aduh, salah tadi. Bukan gitu ya. Maksudnya baru kaki kanan menginjak, ingat segera keluar. Bukan sudah masuk sempurna, sudah mau duduk, keluar lagi. Ini salah ya. Kalau seandainya sudah masuk, lupa kaki kanan, duduk, langsung istighfar aja dalam hati. Astagfirullah ya Allah, saya lupa. Ulama tasawuf dikisahkan, ini masuk toilet lupa, kaki kanan dulu. Itu pun segera keluar. Segera istighfar, segera menarik kaki kanannya, langsung masuk ke dalam toilet dengan kaki kirinya. Satu kali padahal lupa, ini membuat sholatnya jadi susah untuk khusyuk. Kebayang nggak kalau seandainya kita masuk ke kamar mandi sengaja terus kaki kanan? Ini gimana mau khusyuk dalam sholat? Gitu ya. Kemudian beralas kaki nomor 2. Kemarin kita baru sebutkan najis itu selagi kita belum melihat dengan jelas, ada zat najisnya seperti kotoran atau air kencingnya sudah lihat jelas. Kalau seandainya najis itu berasal dari luar seperti anjing, kita melihat jelas anjingnya masuk, tapak kakinya ada. Di toilet selagi belum kita melihatnya, maka kita anggap suci. Di toilet, setelah kita siram, maka kita anggap suci. Tapi dengan sikap hati-hati, ini lebih baik. Masuk WC, celana kita dilipat supaya cipratannya nggak kena celana. Kalau kena kaki, ini bisa disiram. Ini lebih baik. Kehati-hatian. Masuk WC dengan menggunakan alas kaki.
Ini membuat kita bebas dari was-was, membuat kita lebih bersih. Ya. Menggunakan alas kaki. Kemudian berdoa. Berdoa masuk dan berdoa keluar. Apa doa masuk? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Artinya, ya Allah, aku meminta perlindungan padamu dari setan pria, bukan pria ya, setan jantan dan setan betina. Khubuthi juga bisa dikatakan sebagai kotoran-kotoran. Khubuthi juga bisa dikatakan penyakit. Jadi banyak artinya. Kenapa membaca khubuthi? Karena di dalam toilet ini banyak kotoran. Kenapa khubuthi? Karena di dalam toilet tempatnya setan. Juga kalau seandainya mendengar azan, kemana mereka lari? Ke toilet atau ke tempat-tempat kotor lainnya. Maka doa ini sunnah. Ya. Cuman kalau seandainya kita masuk ke dalam toilet kok gak baca doa, ini ditakutkan setan akan menggoda kita. Jadi walaupun sunnah, kita harus tekankan, mewajibkan kepada diri sendiri. Bukan hukumnya wajib, tapi mewajibkan pada diri sendiri, masuk toilet kita membaca doa. Doa juga ketika ceceboknya. Gimana maksudnya? Ketika cecebok, doanya apa? Allahumma tahhir qalbi minan nifaqi wa hassin farji minal fawahish. Bisa diulang-ulang nanti videonya ya. Hafalkan. Dalam hati jelas. Karena di dalam toilet ini nanti ada larangannya. Membawa ayat, bukan hanya sekedar membawa ayat, membacanya juga, membaca nama-nama yang agung ini dilarang. Kemudian anjuran yang nomor 4 adalah menjauh. Kalau seandainya di tempat umum, tapi kalau toilet kan sudah disediakan, ya udah di toilet. Bukan berarti di sini banyak orang berkumpul, sini toilet, cari toilet yang jauh, bukan gitu. Tapi kalau di tempat umum, menjauh dari manusia sehingga suaranya tidak terdengar, baunya tidak tercium, tidak mengganggu. Yang kelima, zikir. Di mana? Di dalam toilet. Lah, di dalam toilet zikir. Zikir itu mengingat, bukan membaca zikir. Tapi di dalam hati zikir, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Tapi dalam hati saja. Berpikir, alhamdulillah ya Allah, saya baru keluar. Kebayang nggak kalau seandainya kita tidak membuang kotoran? Kencing, satu hari kita nggak kencing gimana rasanya? Buang air besar, kebayang nggak? Seminggu aja, jangankan seminggu, 3 hari kita nggak buang air besar, ini perut begah. Seminggu bagaimana? Jadi kita bisa buang air kecil, bisa buang air besar, ini nikmat dari Allah. Makanya ketika kita buang air kecil, buang air besar, langsung kita berpikir, alhamdulillah ya Allah, Engkau masih memberikan saya kebisaan atau kekuatan untuk buang air kecil atau buang air besar. Ini nikmat dari Allah. Berpikir, bersyukur di dalam toilet. Jadi bukan membaca. Kemudian menggunakan penutup kepala. Karena Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau ini selalu menggunakan tutup kepala ketika buang air. Kenapa? Karena apalagi pada zaman dulu, ini tidak di dalam
ruangan seperti sekarang toilet itu. Makanya di sini ada adab-adabnya menjauh, karena kebanyakan dulu tuh tempat umum. Menjauh, dikasih satir, penghalang, kemudian mereka buang air. Kalau seandainya nggak menggunakan penutup kepala, mereka malu kepada Allah karena seakan-akan dilihat langsung. Ya, bahkan Abu Bakar As-Siddiq menyampaikan di dalam khutbahnya, saya malu kalau buang air tidak menggunakan penutup kepala. Cuman jangan ditambah-tambahkan. Saya sering mendengar itu, kalau masuk ke dalam toilet tidak menggunakan penutup kepala nanti dikencingi setan. Gak tahu dari mana dasarnya itu. Pakai penutup kepala tapi jangan ditambahkan yang tadi. Kemudian yang ketujuh, diam, silent. Kalau tidak ada hajat, diam. Kecuali panggilan itu dari orang tua, ini harus dibalas. Assalamualaikum, jangan dibalas, diam saja dengan isyarat. Menandakan ini sedang di dalam toilet. Kemudian yang kedelapan, jongkok. Ini yang penting, jongkok. Ini untuk kesehatan juga. Nabi SAW pernah kencing berdiri. Dalam arti pernah. Sahabat melihat Rasulullah kencing berdiri. Cuman pada saat itu sedang dalam keadaan darurat. Ulama menjelaskan hadis ini bahwasanya Nabi ingin memberitahukan bahwa kencing berdiri ini tidak haram. Hanya saja kita lihat hadis lain. Siapa orang paling dekat dengan Nabi? Di antaranya adalah Siti Aisyah radhiyallahu anha, istri beliau, yang kesehari-hariannya sering melihat aktivitas Nabi, termasuk buang air Nabi. Dan Siti Aisyah mengatakan, saya tidak pernah melihat baginda Nabi buang air kecil dengan berdiri. Tidak pernah. Berarti beliau sering sekali melihat baginda Nabi buang air kecil dalam keadaan duduk. Jadi jangan menyangka baginda Nabi mempunyai istri banyak ini karena beliau sampai ada orang picik mengatakan karena baginda Nabi pecinta wanita. Bukan. Tapi baginda Nabi mempunyai istri banyak supaya kegiatan-kegiatan di dalam rumah ini bisa terbawa atau terkabarkan kepada orang-orang luar. Cara baginda Nabi di dalam kamar mandi bagaimana? Gitu. Paham ya sampai sini? Kemudian jongkok yang benar bagaimana? Ini kaki kiri ditekuk, kaki kanan tegak. Tapi jangan sampai ini ditempelkan ke bawah. Ini najis semua. Ya. Tapi ini dilipat seperti ini. Ya. Kemudian ini tegak. Tangannya memegang farji dengan diarahkan. Kemudian ini dada, ini bukan tegak, tapi ke sini. Ya. Paham? Oke. Jadi begitu cara jongkok yang benar. Tapi kalau seandainya kita susah, minimalnya jongkok biasa. Dengan memperhatikan alur keluarnya si air seni, jangan sampai memantul. Ya, jadi kalau seandainya buang air kecilnya di kloset, ini kloset kan bentuknya seperti ini, depannya itu kan melengkung. Ini jangan sampai ke tengah, tapi ke sampingnya, sehingga kalau ke sampingnya si air kan langsung muter gitu. Tapi kalau ke tengah ditakutkan dia membalik ke kita, kena ke celana kita, akhirnya celana kita najis. Kalau kita sholat tidak sah.
Paham sampai sini? Bahkan ada satu ulama yang telah meriset, ya. Dia eksperimen. Setelah kencing berdiri, udah bersih semuanya. Kemudian dia ambil tisu, disimpan ke kemaluannya. Kemudian dia ruku. Dia coba ruku, berdiri, dilihat tisunya basah. Berarti kencing dengan berdiri ini tidak bersih. Ulama itu juga menjelaskan, ini laki-laki ya, mohon maaf ini sedikit agak mungkin sedikit jorok, tapi ini harus disampaikan. Laki-laki ini klep, tahu klep, buka tutup, ini ada di pangkal. Ya. Kalau orang sananya kencing dengan jongkok kayak tadi, apalagi yang saya jelaskan di sini tadi, ini akan keluar dengan sempurna. Tapi kalau kencing berdiri, mungkin ada sisa-sisanya di sini. Ingat, di mana tadi klep? Di pangkal. Ketika kencing berdiri, si air sudah sampai di tengah. Maka ketika ruku, kerasa apa tidak? Nggak kerasa, karena sudah keluar dari klepnya. Paham? Dan kalau seandainya kencing berdiri, kalaupun misalnya di sini benar-benar bersih, ini cipratannya semakin keras. Kenapa? Karena pantulan airnya pun semakin jauh. Maka orang dengan kencing berdiri, ini orang yang tidak hati-hati dalam masalah istinja. Tidak hati-hati dalam buang air. Ini akan menyebabkan berpengaruh kepada sholatnya nanti kalau seandainya ada yang terkena kepada celananya. Ini siapa yang mengajarkan untuk kencing berdiri? Rata-rata ibu-ibu ketika kecil ya. Bahkan kalau ada orang kencing dengan duduk, akan dikatakan, kamu kencingnya kayak perempuan. Ini justru itu yang benar. Jadi rubah kebiasaan. Yang biasanya kita kencing berdiri, kita rubah. Mulai sekarang kencingnya jongkok. Selanjutnya cebok dengan tangan kiri. Bukan hanya sekedar cebok. Tangan kanan kita ini jangan sampai memegang kemaluan. Tangan kiri kita jangan memegang wajah. Ya. Sayyidina Ali disebut sebagai karramallahu wajhah. Ya. Sering kita mendengar kalau menyebut nama Sayyidina Ali bukan hanya sekedar radhiyallahu anhu, tapi suka membalasnya dengan karramallahu wajhah. Karena Sayyidina Ali tidak pernah memegang kemaluannya dengan tangan kanan dan tidak pernah memegang wajahnya dengan tangan kiri. Mafhum sampai sini? Selanjutnya, yang ke-10 hemat air. Walaupun air banyak, gunakanlah sesedikit mungkin. Kemudian yang ke-11, menggunakan sabun. Ya. Baik sabunnya untuk ceboknya atau sabun setelah cebok. Di sini atau gosok ke tanah. Nah, kalau gosok ke tanah setelah cebok. Bukan kemaluannya digosok-gosok ke tanah. Ya. Supaya apa? Supaya hilang baunya. Untuk menghilangkan najis itu harus 3 yang hilang. Apa saja? Rasa, bau, dan warna. Sekarang warnanya sudah nggak ada, zatnya sudah nggak ada, gitu ya. Terus rasanya ngapain juga dijilat, gitu ya. Tapi baunya kadang-kadang kita suka ada. Bau. Nah, otomatis ini masih najis tangan. Tapi ulama mengatakan, ya udah kalau seandainya tangan masih bau, tangannya saja yang najis, segera dibersihkan. Tapi tempat keluarnya ini kita anggap sudah suci. Makanya mencium tangan itu tidak sunnah.
Tapi dianjurkan untuk menggosok ke tanah dan atau kalau sekarang sudah modern ada sabun dengan sabun sehingga baunya hilang. Kemudian anjuran yang terakhir istibro. Apa itu istibro? Membersihkan sisa-sisa najis. Istibro ini bisa pertama dengan berdaham. Cuman berdaham ini bukan berdaham biasa. Kayak kalau orang lewat bukan gitu, tapi tarik napas sampai di dada, kemudian sampai si bagian bawah ini seakan-akan ada yang mendorong. Coba latihan sekarang. Ada yang gerak di bawah? Jadi bukan berdaham biasa. Ini untuk membersihkan sisa-sisa kotoran. Kemudian istibro juga ini dengan mengurut. Mengurut bagian apa? Tadi di mana klep? Di pangkal. Jadi pangkalnya yang diurut. Ya. Ada yang mengatakan apa namanya ini? Ibu jari dengan kelingking. Ya. Dan diurut. Diurut itu kan agak sedikit dipencet. Kedepankan sedikit. Kalau perempuan bagaimana? Kalau perempuan dipegang di atas bagian farjinya, agak ditekan. Ya. Kemudian adab selanjutnya, larangan. Pertama, membawa ayat suci Al-Quran atau nama-namanya saja, lafaz Allah, lafaz Muhammad. Ini bahkan jatuhnya haram. Kalau tidak tahu, makruh. Kalau tahu bahwa di dalam kantongnya ada lafaz Allah, haram. Sudah tahu, kenapa nggak dilepas? Ya. Atau nama-nama yang agung. Sekarang banyak baju muslim, lafaz Abu Bakar, Umar bin Khattab. Ini jangan sampai dibawa masuk ke dalam toilet. Ya. Jadi kalau menggunakan baju itu baju biasa aja, yang lafadznya, yang tulisannya ya normal, bukan nama-nama yang agung. Bagus sih ketika dipakai, tapi jangan sampai dibawa ke toilet. Apalagi peci ada yang lafaz la ilaha illallah, oh haram itu dibawa ke dalam toilet. Ya. Kemudian di jalan umum, karena akan mengganggu kenyamanan orang. Di tempat ringan, di tempat nongkrong, ya. Selanjutnya di bawah pohon yang berbuah. Karena ditakutkan nanti ketika buahnya jatuh terkena kotoran. Di lubang, karena takutnya di lubang-lubang itu ada semut, ya. Ada binatang-binatang lain. Kemudian bersiwak. Bersiwak ini di dalam toilet. Termasuk bersiwak ini ulama menjelaskan adalah meludah. Ya, kenapa? Kalau meludah ya di luar toilet. Di kamar mandi boleh, boleh. Tapi toilet jangan. Tapi kalau bagaimana kita wudu, sedangkan wudunya tidak ada tempat lain kecuali toilet, gitu, karena menyatu. Gak ada tempat khusus di rumah kita, ya jangan memaksakan. Ini pun adalah hukumnya makruh, tidak sampai kepada haram. Kalau ada tempat lain di luar toilet, lakukanlah di luar toilet. Tapi kalau nggak ada, jangan sampai nggak melakukan, gitu ya. Kenapa nggak boleh meludah? Karena lisan kita ini biasa membaca Al-Quran, biasa sholat, zikir, wirid, dan lain sebagainya, dibuang di toilet. Nah, ini jadi makruh hukumnya, tapi tidak sampai kepada haram. Kemudian tidak meludahi kencing. Ya,
ini tambah parah lagi. Udah meludah toilet, ini kencingnya diludahin. Kencing kan udah najis, kotor, diludahin sama perkara yang biasa kita melafadzkan Al-Quran. Nah, ini nggak ada. Selanjutnya menghadap kiblat. Ini larangan menghadap kiblat bagi orang yang buang air kecil atau buang air besar di tempat umum. Kalaupun di tempat umum ada satirnya, ada penghalang sampai 3/4 hasta, ya sekitar segini, ini sudah hilang keharaman. Bahkan makruhnya juga hilang. Apalagi sekarang toilet-toilet sudah seperti ruangan. Maka walaupun dia menghadap kiblat, ini sudah tidak ada keharaman lagi, bahkan makruh pun tidak. Tapi untuk menjaga adab, maka kita kalau membangun toilet, ini klosetnya jangan diarahkan ke kiblat. Tapi kalau sudah menghadap kiblat, tapi di dalam toilet sudah berbentuk ruangan, ini nggak perlu dibelokkan posisi kitanya. Ini hanya menyusahkan kita saja. Jadi sudah nggak ada kemakruhan kalau seandainya di dalam ruangan, karena sudah jelas ada penutupnya. Ya. Kemudian berlama-lama, ingat di dalam toilet ini tempat berkumpulnya setan, ya. Jadi kalau seandainya berlama-lama di toilet, ini bisa menyebabkan otak kita ini rusak sama setan, ya. Kecuali memang hajat kita belum beres, lama gitu ya, karena mules atau lagi mencret, ya nggak masalah. Tapi kalau selesai segera keluar. Jadi jangan sampai di dalam toilet kita mencari inspirasi. Ditakutkan inspirasinya dari syaitan. Di dalam toilet kita baca koran, ya banyak nggak? Banyak. Karena toiletnya duduk ya. Kalau toilet sekarang baca koran, wah kesemutan kaki. Kemudian berdua di kamar mandi, KM ini kamar mandi, kecuali suami istri. Makanya Siti Aisyah melihat baginda Nabi, ya karena mereka suami istri, nggak masalah. Kalau laki-laki dengan laki-laki dilarang. Tapi laki-laki dengan laki-laki ini jarang terjadi. Ya, tapi yang sering perempuan dengan perempuan sama dilarangnya. Walaupun mereka ini sama-sama satu jenis, tapi mereka pun punya aurat yang tidak boleh dilihat oleh satu jenisnya. Yang boleh melihat keseluruhan itu hanya antara suami dan istri saja. Selainnya kakak adik pun ada aurat yang tidak boleh dilihat. Paham ya? Selanjutnya buang air ke air menggenang. Karena air yang tidak mengalir ini biasanya banyak penyakit situ. Kemudian makan, bernyanyi, bersiul di dalam toilet. Makan mungkin jarang lah ya, tapi nyanyi ini banyak. Harusnya berdiam. Nah, kemudian kencing di kamar mandi, ini pun makruh hukumnya. Kemudian yang ke-13, melihat farji. Nah, ini salah satu Sayyidina Ali disebut karramallahu wajhah karena beliau tidak pernah melihat farjinya. Ini diantaranya saja. Karena mungkin akan dapat adab-adab buang hajat ini yang lain. Diantaranya melihat kotoran. Itu suka lihat kan ya? Bang Dani. Kadang-kadang kita suka lihat lobantenya banyak apa enggak.
itu hukumnya makruh, akan merusak muruah kita, merusak wibawa, merusak cahaya wajah. Jadi dibuang langsung, maksudnya disiram, jangan dilihat. Masih banyak diantaranya adab-adab buang hajat. Ini yang saya tuliskan saja, ya. Masih banyak yang belum disampaikan. Tapi dengan mengamalkan adab-adab istinja ini, insya Allah kita akan terbebas dari penyakit. Air seni kita ini akan benar-benar keluar, dan mudah-mudahan kita dapat pahalanya. Dan ingat, ini tidak ada keharusan. Mungkin ini bisa jadi haram. Adab-adab ini adalah anjuran, kita kerjakan sebisa mungkin, tidak menjadi hukum. Ini wajib, kalau nggak mengerjakan ini dosa. Tidak. Inilah ulama menganjurkan. Ada yang berdasarkan dari Nabi, ya. Ada juga yang berdasarkan ulama seperti ini. Ini kan Imam Nawawi. Ini baginda Nabi masuk toilet dengan menggunakan kaki kiri. Tapi walaupun itu dikerjakan oleh Nabi, ini tidak menyebabkan hukumnya menjadi wajib. Jadi ini bukan hukum, tapi adab. Kita harus mengerjakan sebisa mungkin kalau bisa, tapi tidak sampai orang yang tidak mengerjakannya mendapatkan keharaman. Mafhum ikhwan? Ada pertanyaan? Ada? Nggak ada nih? Kalau nggak ada pertanyaan, kita cukupi dulu ya. Yang betulnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salahnya dari kekurangan saya, kebodohan saya. Wallahu a'lam bissawab. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanallahu wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.